Qala Isa alaihissalam man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan diamalkan serta diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Derajatnya hanya di bawah Nabi. Maka kalian mondok itu merupakan anugerah Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu nikmat-nikmat itu, harus tahu supaya apa? Supaya disyukuri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepada kita, kita tidak bersyukur kepada guru kita tidak bersyukur kepada kiai kita, itu namanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu dengan ucapan kita menerima nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Lantas nikmat tersebut digunakan fi ta'atillah. Nikmat tersebut digunakan dari dalam kebaikan-kebaikan untuk ibadah. Maknanya, kalau orang itu tidak taat kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, tidak takwa kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, berbuat maksiat, itu maknanya itu orang yang tidak bersyukur. Kita dengan nikmat Allah harus tahu supaya kita bersyukur. Malam yaktif nikmat lam yaskur. Orang yang tidak tahu nikmat itu adalah nikmat, maka orang tersebut tidak akan bersyukur. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya banyak sekali. Tadi disampaikan oleh Kiai Badri, nikmat sehat. Nikmat sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Coba kita angan-angan. Menjaga kesehatan itu dengan makan dan minum, namun tidak berlebih-lebih. Kulu wasrobu wala tusrifu. Kalian supaya makan dan minum, namun jangan berlebih-lebih. Itu cara menjaga kesehatan. Sehingga ada orang menjaga kesehatan itu bila mana makan akan kenyang disudahi, minum akan kenyang disudahi. Jadi menjaga kesehatan itu justru makan dan minum jangan berlebih-lebih. Terus lagi misalkan saja kita makan, umumnya orang itu menyangka bahwasannya nikmat makanan itu dirasanya saja. Sehingga kalau kita makan enak, minum enak, kita mengucap alhamdulillah. Padahal ada nikmat yang samar, yang tidak jelas. Orang awam tidak paham. Misalkan saja nikmat kita makan. Kita makan itu dikunyah. Umumnya gilingan itu yang bergerak yaitu atas, namun ketika kita mengunyah, ini yang bergerak itu rahang bagian bawah. Terus di lidah mengeluarkan, di bawah lidah mengeluarkan air liur. Ini kalau tidak ada air liur, maka makanan akan sulit masuk ke mulut, akan sulit masuk ke perut, makanan akan sulit masuk ke perut. Sehingga saya pernah punya kawan sakit, tidak punya air lidah. Ini kalau makan harus dengan air putih didorong. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika makan itu diproses dalam tubuh manusia. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ada 7 malaikat yang memproses makanan. Makanan diproses, ada yang masuk ke darah, ke daging, ke kotoran,
Dan ini tidak campur, contoh saja misalkan saja, darah tidak campur dengan kotoran. Maaf, air susu tidak campur dengan kotoran. Ini kan nikmat dari Allah. Ini ada unsur malaikat. Kenapa malaikat 7? Kok tidak satu saja? Ini mengajarkan bahwasanya sesuatu itu untuk didapat harus sedikit demi sedikit. Allah menciptakan langit dan bumi itu 7 hari. Pada sekaligus Allah mampu. Ini merupakan pelajaran. Kita mendapatkan sesuatu ilmu itu harus sedikit-sedikit. Sebab kalau kita memahami ilmu, mencari ilmu dengan serempak, dengan spontan, maka akal kita tidak kuat, otak kita tidak kuat. Ini sesuatu itu diraih harus dengan sabar, pelan-pelan. Begitu misalkan saja seperti roti. Roti ini yang membuat roti kan bukan orang satu. Roti butuh gandum, gandum butuh petani, petani butuh alat nguluku, butuh digiling kan tidak satu orang, beberapa orang. Ini maknanya pula bahwasanya kita hidup itu tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain. Maka kita hidup harus baik kepada orang lain. Harus ada ta'awun, tolong menolong. Sebab manusia itu tidak mungkin akan hidup bisa mandiri. Contoh saja, seorang guru, seorang yang mempunyai ilmu, dia mendapatkan martabat yang mulia, yang luhur. Ini sebab ada muridnya. Sebab ada muridnya. Misalkan saja ada orang alim, tidak ada muridnya, maka bagaimana dia akan mendapatkan orang yang agung, yang mulia? Ini maknanya bahwasanya hidup itu tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain, maka kita hidup harus berbaik kepada orang lain. Qala Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan profesi umat Kanjeng Nabi, ada yang tani, ada yang membuat sesuatu ya di pabrik, ada laki-laki, ada istri, ada orang alim, ada orang bodoh, ada orang pekerja kasar dan lain-lain, berbeda-beda. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba misalkan saja orang kaya semuanya, siapa yang mau bekerja kasar? Orang alim semuanya, siapa yang diulang? Siapa yang mau jadi murid? Ini artinya bahwasanya kita hidup tidak mungkin mandiri, namun kita membutuhkan orang lain. Kita butuh berkumpul dengan orang lain. Adapun kita berkumpul dengan orang lain, ini dengan konsep ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, supaya kamu sekalian tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Jangan sampai kamu sekalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan menganiaya atau permusuhan. Jadi artinya nikmat-nikmat itu supaya dijaga. Nikmat-nikmat itu supaya dijaga. Jadi maknanya, kalau orang itu mondok tidak tutup, mondok tidak dilanjutkan, terus dia boyong, ini namanya orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia oleh Allah diberi kenikmatan, namun dia mengabaikan. Dia mengabaikan. Jadi kalian supaya mondok itu ditutupkan, apapun resikonya. Apapun resikonya, insya Allah kalau orang mondok itu rizkinya barokah, zuriyahnya barokah, dan juga kehidupannya barokah. Itu orang mondok. Contoh saja tidak jauh-jauh ya, Kiai Makinuddin dulu itu hidupnya kangelan, ya, pas-pasan. Terus anaknya dipondokkan semuanya ya bifadlillah. Anaknya itu semuanya mondok di Lirboyo, juga mantu Kiai Badri itu juga alumni Lirboyo. Terus berkembang Al-Mizan 1, 2, 3 ya. Inilah menunjukkan bahwasanya santri itu rizkinya barokah, kehidupannya barokah, zuriyahnya barokah. Jadi maknanya kalau orang itu tidak melanjutkan mondok, itu namanya tidak bersyukur. Jadi kalau mondok yang tutup, yang rampung,
Dan juga orang yang hanya mondok saja, itu enggak taunya ketika sudah waktunya jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri itu yang aneh, jodohnya mudah ya. Dengan catatan kalau ada orang yang lamar jangan ditolak ya. Jangan ditolak. Nanti kalau sudah jadi bidadara ya, di surga itu ganteng semuanya itu. Walaupun santri itu pas-pasan ekonominya, walaupun ekonomi pas-pasan, namun ketika nikah nanti rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan janji Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Bila mana lelaki itu belum nikah itu fakir, maka ketika nikah nanti rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab orang perempuan itu membawa barokah dan orang perempuan itu membawa rezeki ya. Contohnya kayak makin itu. Saya dereng nikah gadah nopo ya. Saya dereng nikah gadah nopo. Gadah nopo. Gadah nih senjata nih, Pak. Namun kata senjata mawon nih, saya lagi barokah. Namun yang penting bagi laki-laki kalau nikah supaya mencari perempuan yang mempunyai agama. Fa'alaikum bidzatid. Masalah kafa'ah itu yang penting adalah masalah agama. Ini yang penting. Fa'alaikum bidzatid. Juga bagi istri, bila mana mencari suami, ini yang penting adalah agamanya dan akhlaknya. Insya Allah kalau sudah menjadi suami, rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawiju. Ila taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Bila mana datang kepadamu wahai para wali-wali perempuan, wali-wali wanita, seorang laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, ini supaya diterima lamarannya, supaya diterima lamarannya, walaupun fakir ya, walaupun fakir. Nanti insya Allah ketika sudah jadi suami, maka rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contohnya dia makin, dia Badri itu juga sama saja ya. Bila mana artinya nilai seseorang itu agamanya dan akhlaknya, ini yang penting. Jangan sampai seorang wanita nikah dengan laki-laki tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai agama. Sebab kalau tidak punya agama di luar pesantren, itu banyak laki-laki yang kena narkoba, minuman keras, pergaulan bebas dan lain-lain. Banyak sekali laki-laki tidak menghargai istri sebab tidak punya akhlak. Dan yang penting cari suami itu yang penting agamanya baik dan akhlaknya baik. Bila mana datang kepada kamu sekarang wahai wali wanita, orang yang agamanya baik dan akhlaknya baik, ini seperti dinikahkan. Bila mana tidak, maka akan terjadi fitnah. Dengan arti nilai seseorang, bila mana yang dinilai hartanya, atau jabatannya, maka akan terjadi fitnah. Fitnah itu maknanya macam-macam. Fitnah di antara makna fitnah yaitu orang tidak menghadap kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, terus orang menggeluti duniawiyah, harta dunia digeluti, terus meninggalkan sholat, puasa, itu termasuk fitnah. Bila mana orang yang baik, agamanya dan akhlaknya baik tidak diterima menjadi menantunya, maka akan terjadi fitnah di atas bumi dan akan terjadi kerusakan, fasadun arid, fasadun zahirun, akan terjadi kerusakan yang jelas. Jadi maknanya orang yang mempunyai anak perempuan bagi wali itu, bila mana datang laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, maka supaya dinikahkan. Yang dinilai adalah agamanya dan akhlaknya. Sebab sekarang ini kita dikagetkan
kita dikagetkan, yaitu ada seorang wanita berjilbab terus nikah di gereja dengan non muslim. Ini tidak ada pernikahan, tidak sah nikahnya. Kalau tidak sah berarti zina, na'udzubillah min dzalik. Itulah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.